Niatnya mau ngevlog dan juga ngonten bareng teman-teman kreator di acara YouTube kemarin, tapi kenyataannya ternyata gagal karena aku malu banget. Tapi aku menyadari walaupun aku gagal, ternyata ada pelajaran yang berharga dari pengalaman ini dan penting banget untuk diketahui buat teman-teman konten kreator pemula atau konten kreator ibu rumah tangga seperti aku. Kayak apa yang dipelajari? Yuk kita dengerin ceritanya. Halo semua, aku Lia. Aku adalah ibu rumah tangga yang senang bikin konten di dalam rumah. Tapi kemarin aku berniat untuk coba bikin konten di luar rumah sendirian. Kebetulan aku juga dapat undangan dari acara YouTube yang bertempat di kantor Google Indonesia. Sebenarnya ini tuh bukan pertama kalinya aku datang ke eventnya YouTube. Dan setiap kali mau event, aku tuh selalu niat mau ngonten. Jadi makanya aku juga di rumah tuh udah bikin konten juga, udah tag video. Halo, aku Lia. Aku adalah ibu rumah tangga sekaligus konten kreator yang hari ini akan pergi ke event YouTube Shopping Ramadan Accelerator. Tapi kenyataannya pas pada saat sampai di tempat, aku tuh ngerasa malu untuk ngevlog di depan umum sendirian. Sebenarnya di acara YouTube yang kemarin terakhir ini, aku tuh nggak gagal-gagal amat sih. Karena aku akhirnya mencoba memberanikan diri untuk ngajak take video dan juga foto sama salah satu YouTuber favorit aku namanya Viani Adila. Hai, aku sama Viani. Aku Piani. Thank you. Sama-sama. Thank you ya. Sama-sama. Bahkan sebenarnya di acara itu aku juga ketemu sama teman-teman YouTuber yang lain yang memang udah beberapa kali aku ketemu gitu ya. Dan aku juga sempet ambil sih gambar, tapi entah kenapa aku tuh kayak malu gitu loh ngajak mereka tuh untuk yuk bikin konten yuk, video yuk, ngomong yang agak lama yuk, bahas sesuatu yuk di video. Itu aku kayak masih malu-malu. Padahal awalnya tuh aku kira kalau misalnya aku udah siap nih bawa peralatan, aku kan bawa ya, bawa mic, bawa tripod gitu ya, udah siap gitu untuk konten di luar rumah. Aku pikir tuh bakal pede-pede aja, apalagi kan itu acaranya kreator ya, jadi banyak konten-konten kreator yang udah terbiasa gitu ya ngomong di depan kamera. Tapi ternyata dengan lengkapnya semua peralatan itu dan juga persiapan dari rumah gitu ya, dengan tekad ingin bikin konten, itu ternyata nggak berpengaruh juga kalau ternyata nggak ada rasa kepercayaan diri. Ngomong-ngomong soal peralatan yang aku bawa ini nih, ini mic TNW A37, nih aku buka sedikit. Ini udah pernah aku review, teman-teman bisa lihat reviewnya nanti di atas sini. Terus juga aku bawa tripod mini dari Ulanzi, ini aku lagi pakai, nanti kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini juga salah satu yang sering aku bawa kalau misalnya lagi pergi keluar rumah ya untuk mencoba konten. Kedua produknya itu recommended banget dan aku sering pakai. Semua produknya ada di bawah sini, nanti kalian klik aja, tap di layar, nah nanti akan bisa langsung belanja. Lanjut ya, soal tadi pengalaman aku gagal konten di luar rumah sendirian. Nah, aku ngerasa dari sini tuh aku dapat banyak pelajaran sih sebenarnya. Yang pertama, emang harus ada keberanian sih, kayak harus ada tekad untuk ya udah coba aja, berani aja. Kayak tadi aku tuh mencoba deketin salah satu YouTuber gitu ya yang sebenarnya aku belum pernah ketemu sebelumnya, tapi aku nekat aja, aku sapa, terus aku sempet ngobrol gitu sama dia. Dikontenin walaupun cuma sebentar, tapi ya udah ada sedikit kemajuan sih. Nah, pelajaran yang kedua, aku ngerasa kan kayak sayang banget ya. Aku udah ngambil konten gitu ya, udah ngambil footage-footage pada saat acara, tapi kalau misalnya nggak digunakan tuh sayang banget. Nah, disinilah sisi kreativitas aku tuh kayak ditempa banget, harus mikir gimana ya supaya footage ini tuh nggak jadi sayang. Makanya aku olah sedemikian rupa supaya jadi tetap konten yang juga menarik dan ya inilah hasilnya video yang teman-teman lagi nonton sekarang. Jadi ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin juga sama pengalamannya kayak aku, udah pengen coba, pengen konten di luar, tapi ngerasa masih malu gimana ya harus bicara gitu ya di depan umum, dan pada akhirnya kamu cuma ambil footage-nya aja. Itu nggak apa-apa banget karena tetap aja kita bisa atur sedemikian rupa supaya itu bisa menjadi konten yang bermanfaat. Kali ini aku pengen kasih tips gimana sih mendapatkan footage yang supaya tetap bisa bermanfaat, bisa menjadi konten yang baru gitu ya. Walaupun kalian gagal mungkin mau konten tuh masih gak bisa, masih malu, nah tapi tetap bisa jadi konten seperti ini. Yang pertama yang biasanya aku lakukan adalah aku berusaha mengambil footage momen-momen sekitar 5-10 detik.
Jadi aku bisa rekam momen, atau misalnya juga ada aktivitas, atau bahkan kayak benda mati aja gitu ya, itu ternyata bisa loh kita rekam supaya jadi footage. Dan yang terpenting juga jangan lupa ambil footage diri kita sendiri loh. Jadi supaya orang tahu nih, oh ini lagi menceritakan tentang si video kita. Jadi contohnya kayak pas kemarin itu pas perjalanan aku mau ke event Google, aku juga ambil video pas aku lagi di dalam bus karena aku lagi dalam perjalanan. Atau kalau misalnya aku lagi jalan-jalan sama keluarga gitu ya, aku lagi makan atau lagi bersantai di playground, aku juga ambil footage aku bersama keluarga aku. Jadi sebenarnya kita bisa ambil footage pada saat kita lagi aktivitas, atau kita juga lagi berinteraksi sama orang, atau ya mungkin kita lagi ekspresi apa gitu ya. Nah, itu pokoknya bisa kita ambil. Lalu gunakan teknik mengambil gambar. Nah, biasanya ada 3. Yang pertama adalah wide shot. Jadi ini mengambil gambar secara luas gitu ya. Jadi areanya cakupannya luas. Biasanya kita bisa ambil gambar pemandangan, suasana, atau juga lingkungan. Yang kedua, tekniknya adalah medium shot. Jadi ini gambarnya tuh lebih kayak gini nih yang aku lagi lakukan sekarang ya. Jadi dari atas sampai sepinggang lah. Di sini biasanya aku kasih lihat kayak aktivitas aku, jadi supaya orang tahu, oh ini dia lagi ngapain nih gitu ya. Dia lagi makan atau dia lagi ngobrol, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga adalah teknik close up. Kalau close up ini tentunya mengambil gambarnya lebih dekat, jadi kita bisa melihat secara detail. Tadi mungkin pas pada saat makan, aku kasih lihat gambar si makanannya gitu ya, jadi orang tahu, oh lagi makan ini nih gitu. Ini pokoknya kalian ambil, menurut aku tuh kayak di stok sebanyak mungkin gitu ya, karena ini nanti berfungsi juga buat nanti sebagai B-roll. B-roll tuh seperti apa? Nah kayak gini, ini kan aku lagi ngomong, ini adalah A-roll. Kalau misalnya supaya menarik gitu ya, aku pengennya nggak monoton ngeliat muka aku aja gini, supaya juga apa yang aku ceritakan tuh teman-teman kebayang. Aku biasanya input B-roll, kayak gini nih, aku masukin tentang B-rollnya. Jadi footage yang apa yang aku udah ambil, aku masukkan ke sini. Oh ya, aku juga sadar sih sama satu hal. Jadi ternyata aku tuh sebenarnya masih bisa ngonten di luar gitu ya, selama kayak aku nggak sendirian. Jadi aku suka ngelakuin ini pada saat kalau aku lagi jalan-jalan sama suami dan juga anak aku. Walaupun sebenarnya agak malu sih kalau misalnya lagi di luar kayak di depan kamera terus ngobrol gitu ya sama kamera. Cuman entah kenapa aku kayak ngerasa dapet apa ya, kayak dapet apa ya, support gitu ya, walaupun supportnya dengan berada di situ aja gitu ya. Jadi makanya aku ngerasa berani-berani aja dan pede-pede aja. Itu yang mungkin aku nggak berani kalau misalnya aku lagi sendirian sama orang yang nggak aku kenal kali ya. Tapi kalau ada yang aku kenal, aku jadi ngerasa lebih pede gitu untuk ngeluarin kamera dan ngomong di depan kamera. Cuman memang aku tuh nggak bisa banyak full juga sih ngobrol di kameranya. Jadi aku tetap batasin juga, jadi nggak terlalu sering. Cuman di momen-momen seperti itu biasanya aku usahakan untuk ambil gambar gitu ya. Aku kayak berusaha ceritain suasana, aku ceritain apa yang sedang aku lakukan gitu ya. Jadinya nih detail-detail ini nanti kalau dimasukin sama video itu juga jadi lebih menarik. Makanya kalau teman-teman ada yang sama nih kayak aku yang belum pede untuk konten di luar gitu ya, di publik, di tempat umum. Menurut aku teman-teman juga cari tahu nih kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa bikin aku tuh ngerasa jadi sedikit lebih pede gitu. Kayak aku kalau misalnya ada orang yang aku kenal, aku akan lebih pede gitu. Aku akan masa bodoh deh orang yang lain ngelihat yang penting ada keluarga aku gitu ya yang masih nemenin aku. Nah, teman-teman juga bisa cari sendiri kira-kira apa sih yang bisa jadi support aku gitu supaya pede gitu. Entah mungkin teman-teman malah ngerasanya, ah yaudah deh aku punya kamera yang oke nih, audio yang jernih nih, peralatan aku udah cukup lengkap, jadi aku ngerasa lebih pede gitu ya. Itu bisa. Atau juga mungkin bisa kayak, yang ini aku juga suka lakuin sih. Aku pokoknya nih kalau pergi ke tempat gitu ya, aku cari mana yang sepi gitu. Aku cari, kayak waktu itu aku pernah ke taman gitu ya, terus aku sebenarnya agak malu gitu ya, kayak mau ngomong di depan kamera gitu, di tempat umum. Tapi pas di taman itu aku cari kayak tempat yang agak sepian, di situ aku baru langsung pasang tripod, dan ya udah aku tinggal ngobrol gitu, ngobrol sama kamera gitu. Dan itu akan lebih smooth sih jalannya gitu. Udah nggak ngerasa kayak malu gitu, ada orang nggak ya gitu. Jadi cari tempat yang mungkin biar orang nggak terlalu lalu lalang. Nantinya semua hasil itu footage terus yang kita omong gitu ya di depan kamera
sama ya kayak gini, mungkin kalian akhirnya bikin kayak aku gini, kayak bikin shot kayak gini, ngobrol sama kamera walaupun di dalam rumah gitu ya. Nanti bisa diedit-edit, disambung-sambungin. Nanti mungkin juga ada yang mau ditambah voice over atau mungkin kayak udahlah aku pengen kayak ada ASMR-nya sedikit gitu ya supaya ada variasi. Pokoknya tuh bisa digabungin, tinggal dicocokin aja kira-kira mana yang sesuai dan juga cocok sama style kamu dalam bikin konten. By the way, sebelum lanjut, kalau teman-teman suka nih ya sama video aku hari ini, nah teman-teman jangan lupa dikasih like ya, karena itu jadi salah satu support aku supaya semakin semangat untuk bikin video. Teman-teman juga kalau misalnya juga sebagai konten kreator pemula yang masih belum tahu nih kira-kira pengen bikin apa ya, mau cari ide-ide seperti apa, atau punya permasalahan yang kalian alami sebagai konten kreator, boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu update-update terbaru tentang video aku yang muncul setiap minggunya, teman-teman makanya jangan lupa subscribe juga. Terima kasih ya supportnya. Jadi buat kamu yang masih belajar nih untuk menjadi konten kreator, terutama ibu rumah tangga seperti aku yang masih bingung atau malu untuk konten di depan umum, tenang aja karena banyak juga yang ngalamin yang hal sama, ya akulah contohnya. Pesan dari aku, it's okay, pokoknya tenang aja, karena sebenarnya ada banyak cara untuk bikin konten, gak harus ngevlog kayak gini gitu ya, atau di depan umum, gak harus, karena ada banyak ide konten yang bisa kalian lakukan, khususnya buat ibu rumah tangga yang mungkin gak punya waktu banyak, kesibukannya udah terlalu banyak gitu ya di rumah. Nah ini aku ada 10 ide konten khususnya untuk ibu rumah tangga yang punya waktu sedikit. Nah, di sini kalian bisa lihat aja, di situ aku banyak jelasin, banyak kasih ide. Siapa tahu salah satunya bisa jadi salah satu konten teman-teman. Tapi kalau kamu sendiri kerasa enggak vlog itu adalah style aku gitu ya. Walaupun aku masih malu-malu, tapi aku pengennya nge-vlog aja. It's okay juga, karena ini adalah saatnya untuk men-challenge diri kamu sendiri gitu. Kira-kira aku bisa nggak ya? Karena yang penting adalah berani aja dulu. Gak usah takut kalau gagal bikin konten, karena menurut aku tuh gak sepenuhnya gagal, justru kita malah jadi banyak belajar suatu hal baru, dan juga kita menemukan sisi kreativitas kita juga, ya gimana caranya menyelamatkan footage-footage ini, yang mungkin gak selesai karena kita udah keburu malu. Tapi aku yakin dengan seiring berjalannya waktu, seiring kita semakin sering berlatih gitu ya, mencoba, lama-kelamaan kesananya juga nanti pasti rasa percaya diri itu juga akan muncul. Nah ini pesan juga buat aku sih ya, makanya harus coba. Kayak ini di video aku, ini aku bikin juga ada video di channel aku yang lain, itu aku mencoba memberanikan diri untuk nge-vlog di luar gitu ya. Memang konteksnya bukan di kayak event gitu, tapi di luar, benar-benar di luar. Ini pada saat aku lagi coba naik kereta sama anak aku. Itu sebenarnya ada rada malunya juga, ada groginya juga, karena aku sama anak kecil doang gitu ya, biasanya ada sama suami, tapi ini cuma sama anak aku aja. Tapi aku berusaha untuk bisa bikin konten ini sampai selesai, dan teman-teman bisa lihat sendiri ini hasilnya seperti apa, dan gimana cara aku ngeditnya dan merangkainya supaya jadi satu video yang hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah tinggal dilihat aja, dan terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!